Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini telah memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang musik, khususnya dalam aspek penyanyi dan pemain musik. Saya percaya bahwa pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan karir peserta di industri musik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, kepada panitia yang telah bekerja keras juga dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Kesempatan ini kan kegiatan hari ini kita ada kegiatan dari sertifikasi. Terkait kegiatan apa aja Pak, kalau boleh dijelaskan Pak, dengan siapa sekaligus? Saya Johnny Maukar, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia, LSP Musik. Kami mendapatkan lisensi daripada National Sertifikasi Profesi, satu-satunya LSP 3, untuk melaksanakan sertifikasi bagi para pelaku musik. Para pelaku musik itu ya penyanyi, musisi, pencipta lagu, arranger, kemudian banyak lagi sampai dengan penata bunyi, juri musik dan guru musik dan lain-lain. Itu adalah skema-skema yang disediakan di dalam paket dari sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP MI dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKI). Dan pada hari ini kami melaksanakan sertifikasi untuk 20 peserta, terdiri dari 10 penyanyi dan 10 musisi. Jadi ada 20 peserta di mana difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasar di Kalimantan Timur. Terkait kegiatan itu Pak, apa saja yang diberikan nanti Pak kalau pada saat sebelum dari uji sertifikasi ini Pak, biasanya Pak? Yang diberikan? Iya Pak. Ya, itu diberikan adalah unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Siap. Jadi pada hari pertama itu ada yang kita sebut PBK. Ya. PBK itu adalah pelatihan berbasis kompetensi. Itu sebagai bekal untuk nanti siap masuk ke dalam proses asesmen. Nah, materi-materi yang diberikan itu adalah unit-unit kompetensi yang pada dasarnya merupakan attitude, ya. Jadi bukan hanya keterampilan, skill dan pengetahuan knowledge saja, tetapi setiap yang mendapatkan sertifikat kompetensi yang dinyatakan kompeten itu juga harus mempunyai attitude, yaitu sikap sebagai seorang profesional. Nah, nanti yang detail-detail bisa ditanyakan kepada Ibu Mila Rosa sebagai manajer itu. Harapannya Pak, apa terkait dengan adanya pelaksanaan kita pada hari ini Pak, kegiatan ini Pak? Harapannya kepada para peserta yang diuji kompetensi ini Pak, ke depannya? Harapannya tentu pertama semua bisa dinyatakan kompeten sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini merupakan pengakuan negara. Jadi negara mengakui bahwa warganya ini sudah kompeten untuk skema yang dia pilih. Nah, dia bisa menggunakan itu di dalam negeri untuk melamar pekerjaan, ya, juga di luar negeri untuk mendapatkan izin untuk tampil di ruang-ruang publik dalam pertunjukan.
Ya, Karena sesuai, kalau di luar sesuai. negeri kalau tidak ada Ya, sertifikat lisensi nggak boleh. ya, sesuai Ambil. dengan profesinya yang diambilnya Pak ya. Ya, kalau dia pianis, ya berarti dia dinyatakan kompeten Di pianis. untuk pianis, sebagai pianis. Nah, tingkatannya itu ada juga. Tingkatan pemula, Ya. ya, pertama itu, kemudian ada tingkatan Nah, menengahnya, ya, intermediate-nya itu madia, kemudian ada tingkat advance, tingkat yang tertingginya itu. Jadi ada 3 level di situ. pesannya untuk Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata khususnya di bidang ekraf Pak terkait kegiatan ini apa Pak? Ya, pesannya kami mengapresiasi Ya, Pak. pertama kepada tentu Pak Bupati dan Kepala Dinas Ekraf, ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, karena tidak semua daerah itu mempunyai kepedulian terhadap pelaku-pelaku musik, seniman-seniman di daerahnya, sehingga tidak menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Padahal itu kan sudah perintah dari undang-undang, Ya. agar supaya semua profesi itu para pekerjanya itu mempunyai sertifikat kompetensi, dan itu kan tinggal dianggarkan saja kan. Oke. Jadi ya terima kasih, salut untuk pemerintah Kabupaten Taser untuk kepedulian terhadap seniman-seniman dan dapat mengajak LSPMI untuk bekerja sama. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Rosa dan saya adalah pengurus LSP Musik Indonesia, dan di sana saya sebagai manajer mutu LSPMI dan juga sebagai asesor untuk penyanyi solo, musisi, pengajar musik, juri musik. Nah, alhamdulillah dari kemarin kami sudah berada di Kabupaten Grogot, ya, tepatnya itu di daerah Kalimantan Timur, yang ini sangat luar biasa banget perjalanannya. Dan ternyata dari sini ternyata pemerintah di dinas ekraf di sini tuh sangat mendukung dan mensupport kegiatan di bidang musik. Salah satunya adalah pelatihan berbasis kompetensi musik, ya, dan juga sertifikasi kompetensi. Jadi kemarin tuh kita udah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bidang musik, dan hari ini adalah sertifikasi kompetensi bidang musik, ya, sangat luar biasa. Nah, terkait dengan materi yang diajarkan di PBK atau pelatihan berbasis kompetensi itu adalah otomatis materinya adalah unit-unit yang ada di skema. Kebetulan skema yang ada saat ini adalah skema penyanyi solo dan skema musisi. Nah, berarti materi yang diajarkan di PBK kemarin itu adalah unit-unit yang ada di skema musisi dan penyanyi. Dan skema sertifikasi musisi itu ada 10 unit. Ya, 10 unit, di antaranya adalah memainkan alat musik, ya kan, mengapresiasi karya musik. Terus ada merawat alat musik, tuh luar biasa tuh di antaranya. Nah, kalau untuk skema sertifikasi penyanyi solo, di sini ada mempraktikkan solfeggio, menyanyi dengan teknik vokal yang benar, menyanyi dengan wilayah suara yang dikuasai. Itu adalah salah satu unit yang ada kemarin kita pelajari. Luar biasa antusias peserta di sini, ya, dan saya berharap bahwa hari ini semuanya diberikan rekomendasi kompeten. Nah, sekarang pesan untuk dinas. Wah, ini yang paling seru, ya. Karena di sini sudah ada musisi dan penyanyi yang memiliki sertifikat teknis yang diakui oleh negara yang berlogo Garuda, ya. Berarti di sini mereka sudah diakui keahliannya sebagai penyanyi dan musisi. Kalau mereka sudah mempunyai sertifikat teknis dari BNSP, artinya mereka sudah bisa direkomendasikan menjadi asesor. Kenapa tidak, gitu kan? Nah, di sini butuh dukungan banget dari Dinas Ekraf di sini untuk menyelenggarakan pelatihan asesor, gitu. Jadi, kenapa persyaratan dasarnya sudah terpenuhi, bahwa mereka sudah memiliki sertifikat teknis sebagai musisi atau sebagai penyanyi solo. Profesi, yang, ya, Bu, ya. betul, yang sertifikat itu adalah berhologram Garuda Pancasila. Setelah itu tinggal ikut pelatihan sebagai asesor selama 5 hari, jadilah asesor. Jadi LSP Musik Indonesia sudah punya asesor di sini di Kabupaten Grogot.
PR ya buat aircraft, dan saya mendukung. Sampai ketemu di pelatihan asesor. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam aircraft selalu. Dari kegiatan di dalam untuk yang sudah dipelajari selama 2 hari ini di LSP yang untuk kompetensi ini, kira-kira apa yang didapat dari kegiatan tersebut? Dari Mas Roy dulu boleh. Oke, mungkin yang pertama banyak yang ilmu-ilmu yang kita dapat yang dulunya kita mungkin belum mengetahui, akan tapi berkat adanya pelatihan dan sertifikasi ini banyak ilmu yang kita dapat. Jadi mungkin kedepannya lebih sering lagi ditingkatkan. Dan juga jangan lupa saya ucapkan juga terima kasih untuk Dinas Pariwisata yang memerhatikan kami para musisi untuk ikut serta dalam sertifikasi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Ini terima kasih. Kalau Mbak Nelly, kira-kira terkait kemarin yang apa yang sudah dipelajari dan juga terkait dengan yang diujikan tadi itu, kesannya seperti apa Mbak? Kesannya terus terang mungkin untuk kami para vokalis itu ada manfaatnya ya Pak ya. Apalagi memang kami selama ini bekerjanya di bidang itu, jadi sangat membantu, dan mudah-mudahan sertifikasi ini nanti kedepannya bisa dipergunakan untuk menunjang misalkan kayak honor gitu kan Abah, dan juga kita masuk di event-event sudah tidak sulit lagi karena kita sudah punya sertifikat. Dan terima kasih juga memang untuk Dinas Pariwisata dan Olahraga ya Bang ya, sudah mengadakan ini, dan mudah-mudahan nanti ini selalu diadakan terus, karena mungkin regenerasi kita setelah kita masih ada lagi penyanyi-penyanyi yang baru tumbuh, mungkin bakal butuh itu lagi Pak. Harapannya ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu apa kira-kira ke depan untuk terkait kegiatan-kegiatan musisi dan juga para penyanyi itu apa? Mungkin harapannya ke depannya setelah sertifikasi ini mungkin tinggal event-eventnya yang kita perbanyak lagi sehingga muncullah talent-talent baru, potensi-potensi yang anak-anak yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu juga mungkin wadah untuk para musisi, para penyanyi. Mungkin harapan kita ke dinas ke depannya seperti itu. Ya, ruang kreasi ya, Ya, siap. sama seperti kayak fasilitasi kayak lomba-lomba kayak gitu ya. Lomba-lomba, Oh, oke. kompetisi, Ya. parade musik dan lain sebagainya. Oke, Mbak Nelly apa nih? Sama harapan saya juga ke depannya dinas lebih sering mengadakan festival dan lomba-lomba, karena untuk menambah regenerasi kita juga dan menambah peluang buat yang seperti mereka sudah punya sertifikat juri sebelumnya, mungkin nanti itu ada gunanya ya Bang ya. Nggak cuman kita jadinya nggak cuma punya sertifikat, tapi sertifikatnya juga berfungsi. Yang sertifikat yang kita pegang yang hari ini kita perjuangkan itu ada fungsinya ke depannya. Jadi alangkah baiknya kalau eventnya dibuat, panggungnya juga dibuat buat kami, event lomba-lombanya dibuat untuk para juri-juri, dan itu nanti bahkan efeknya bisa buat pengajar ya Bang ya. Akhirnya timbullah si pelatih. Mungkin nanti kedepannya bisa dibuat lagi sertifikasi pelatih seperti itu. Artinya untuk ada regenerasi selanjutnya, ilmu itu bisa ditularkan kepada selanjutnya ya. Yang muda-muda. Oke, terima kasih Mbak Nelly dan Mas Roy atas waktunya.